Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miki dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan NU pada masa penjajahan Jepang. Terdapat 3 peranan NU pada masa penjajahan Jepang, yaitu peranan di bidang politik, peranan di bidang sosial, dan peran di bidang ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas peranan NU di bidang politik. Di bidang politik, NU berperan ketika terlihat Kiai Haji Abdul Wahid terlibat aktif dalam perumusan konstitusi dan dasar negara bersama tokoh lain, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abikuseno Tejoroso, Agus Salim, A.A. Maramis, dan Abdul Kahar Muzakir yang disebut sebagai Panitia 9. Mereka membubuhkan tanda tangannya pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Baiklah, yang kedua yaitu peranan NU di masa penjajahan Jepang di bidang sosial. Di bidang sosial, peran NU pada bagian sosial tidak terlalu banyak dilakukan. Tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang memfokuskan pada status sosial masyarakat. Pada pendudukan Jepang ini, peran NU hanya fokus pada perlawanan dan perjuangan untuk membebaskan atau mensejahteraan para pekerja yang dipekerjakan oleh Jepang, atau yang biasa kita sebut dengan Romusa, kerja paksa. Selanjutnya yaitu peranan NU pada masa penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Peran di bidang ekonomi yang ditunjukkan oleh NU adalah dengan mendirikan perserikatan dagang bersama serta ekonomi sistem koperasi. Dalam hal perserikatan dagang ini, Nahdlatul Ulama lebih memfokuskan pada sistem perdagangan Islam, dan yang menjadi anggota perserikatan ini adalah para pedagang muslim, dan tentunya yang menjadi lahan pasar adalah penduduk pribumi sendiri. Selanjutnya yaitu kondisi pendidikan di masa penjajahan Jepang. Kondisi tersebut yaitu mengenai pengenalan bahasa Jepang. Bahasa Jepang diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan tujuan untuk mengubah identitas budaya dan bahasa penduduk pribumi. Selanjutnya ada penekanan pada pendidikan militer. Pendidikan militer menjadi fokus utama dengan pendidikan tentang kedisiplinan, loyalitas kepada pemerintah Jepang, dan persiapan untuk konflik militer. Selanjutnya yaitu penyesuaian kurikulum nasional. Kurikulum nasional lokal disesuaikan atau diganti dengan kurikulum yang menekankan nilai-nilai Jepang, seperti sejarah Jepang dan kebudayaan Jepang. Selanjutnya yaitu ada pembatasan pendidikan agama. Pembatasan pendidikan agama tradisional dibatasi atau digantikan dengan pendidikan moral yang diarahkan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Jepang. Dan yang terakhir yaitu penghapusan pendidikan tradisional. Beberapa aspek pendidikan tradisional dihapus atau diubah untuk mencerminkan nilai-nilai dan sistem kebudayaan yang ada di Jepang. Selanjutnya yaitu pendidikan pribumi.
Pendidikan pribumi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pendidikan yang diberikan kepada penduduk asli atau lokal di wilayah yang dikuasai oleh pihak kolonial atau penjajah. Istilah ini sering digunakan dalam konteks penjajahan atau kolonialisme untuk membedakan antara pendidikan yang diperuntukkan bagi penduduk asli dengan pendidikan yang diberikan kepada pendatang atau kelompok kolonis. Selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama tergabung dalam organisasi bentukan Jepang. Pendekatan Nahdlatul Ulama kepada Jepang telah berhasil. Hal ini terlihat ketika Jepang memberikan kedudukan politik dan sosial kepada para ulama dengan menjadikan para ulama anggota Chou Sang-in dan Shu Sang-kai pada tanggal 22 November 1943. Atas prakarsa kedua organisasi tersebut, lahirlah Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia sebagai badan federasi organisasi Islam, sekaligus menggantikan kedudukan MIAI yang bubar bersamaan terbentuknya Masyumi. Diplomasi para ulama dengan para pemerintah Jepang berhasil mendirikan Shumubuko atau Kantor Urusan Agama Pusat yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Shumubuko mempunyai kantor cabang di setiap keresidenan yang bernama Shumuka atau Kantor Urusan Agama Daerah, yang sebagian besar pimpinannya dipercayakan pada ulama-ulama Nahdlatul Ulama tingkat daerah. Berbeda ketika penjajahan Belanda, pada saat penjajahan Jepang, Nahdlatul Ulama tidak menunggu tawaran milisi dari Jepang, tetapi mendesak Jepang agar mendidik pemuda dalam bidang militer, guna semakin memperkokoh kekuatan militer. Selanjutnya yaitu peran serta Nahdlatul Ulama dalam proses perumusan ideologi negara. Pada tanggal 29 April 1945, melalui maklumat Gonsekan nomor 23, dibentuklah Dokuritsu Jumbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI. Adapun tokoh Nahdlatul Ulama yang ikut berperan aktif dalam mengambil bagian pada lembaga ini adalah Kiai Haji Mashikur dan Kiai Haji Wahid Hasyim. BPUPKI kerap mengadakan rapat untuk persiapan kemerdekaan, di antaranya tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dengan mendengarkan uraian dari Soekarno, Baswedan, Muzakir Latuhari, dan Soekardjo, dalam sidang pertama ini, BPUPKI dibentuk menjadi 3 panitia pembahas, yaitu pembahas konstitusi, pembahas militer, dan pembahas perekonomian negara. Kiai Haji Wahid Hasyim termasuk dalam kelompok pembahas konstitusi yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam rapat ini, Kiai Haji Wahid Hasyim termasuk kelompok yang menginginkan agar negara dibentuk berdasarkan syariat Islam, mengingat agama Islam adalah agama mayoritas penduduk di Indonesia. Golongan ini dikenal dengan golongan Islam. Tim perumus tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan berupa rumusan Pancasila yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi 5 butir yang kelak menjadi Pancasila, yaitu
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.